Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma lahu minal asma'il husna wa ala ahkamihil qadariyatil amati likulli mukawwanin mawjudin wa ahkamihish syar'iyyati syamilati likulli masyru'in wa ahkamil jazaa'i bithawabi lil muhsinin wal iqabi lil mujrimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil asma'i was sifati wal ibadati wal ahkami wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi bayyana al hikama wal ahkama ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه wa khususan al-ulama'il alami amma ba'du. Amma ba'du itu disebut faslul khitab. Jadi amma ba'du, adapun setelah itu, setelah apa? Setelah membaca muqaddimah, maka akan berpindah terhadap pembahasan pokok. Fahadihi, maka ini, apa ini? Ini kitab ini risalatun latifatun fi usulil fiqhi. Risalah yang kecil, risalah yang lembut, yang kecil maksudnya, fi usulil fikhi, yang untuk membahas usul fikih. Bayanal muallifu tariqatahu fi hadhihi risalati. Jadi pengarang kitab ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan jalannya beliau di dalam risalah ini. Fa ya risalatun latifatun. Maka ini adalah risalah yang lembut, yang kecil. Wa arada bidzalika anna khafifatun laysat bitawilatin. Dan dimaksud adalah ini adalah risalah yang ringan, bukan risalah yang panjang. Jadi ini untuk mubtadi. Sahlatul alfadhi. Gampang, lafaz-lafaznya gampang. Yani annaha mafhumatul alfad. Risalah ini lafaz-lafaznya gampang dipahami. Wadihatul ma'ani, jelas makna-maknanya. Jadi maknanya jelas. Mu'inatun ala ta'allumil ahkami likulli muta'ammilin ma'ani. Jadi risalah ini akan membantu untuk mempelajari hukum-hukum bagi seorang orang-orang yang memperhatikan makna-makna. Jadi kalau di dalam, mungkin di sini ada versi lain itu tu'inul insana ala ta'alumil ahkami katanya. Jadi membantu manusia mempelajari hukum-hukum. Jadi risalah ini bisa membantu kita mempelajari hukum. Ini niatan kita aja, kita niatnya. Kita belajar risalah ini supaya kita itu lebih kokoh di dalam memahami ayat-ayat dan ayat hadis-hadis. Itu aja pelajarnya begitu, dan amalkan dengan diri sendiri aja. Kita ilmu ini akan ada manfaatnya ketika kita membaca risalah ini. Kita tahu usul fikih, kita pernah belajar fikihnya, kita belajar kaidah fikihnya. Nanti kita akan belajar maqasidus syariah, kita belajar ulumul Quran, belajar ulumul hadis. Dipraktekkan untuk diri kita aja. Kalau kita baca ayat, baca hadis, itu akan lebih gampang paham itu. Dan insya Allah tidak akan mengecewakan kita. Orang yang berilmu tidak akan disamakan dengan orang yang tidak berilmu. Allah berjanji di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina utul ilma walladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Dan ini ilmu, apalagi inilah ilmu pokok untuk membedah Al-Quran, membedah hadis, membedah kitab-kitab ulama. Itu di sini. Ini ilmu pokok, usul fikih. Selain bahasa Arab, ini juga ilmu pokok. Yakni tumkinuhu min fahnin nususi, yaitu
mungkin tumkinu atau tumakkinu. Kita baca makana yumakkinu. Kita baca aja tumakkinuhu min fahmin nususi, membuat dia kokoh, membuat dia mampu dalam memahami nusus. Tumkinuhu imkan, dari kata imkan ya, memungkinkan manusia itu memahami nusus. Jadi mirip. Tumakkinuhu, membuat dia tamakkun, membuat dia kokoh. Balik sama aja. Tsumma nas'alullaha, kata Syekh, kami memohon pertolongan kepada Allah, ayyanfa'a biha jami'aha, agar Allah memberikan manfaat biha dengan risalah ini, jami'aha, terhadap yang mengumpulkannya. Itu maksudnya kepada Syekh dikumpulkan, karena dia cuman mengumpulkan. Wa qari'aha, dan yang membacanya seperti kita ini, saya yang membacanya, innahu jawadun karimun, sesungguhnya Allah itu zat yang jawadun, yang maha memberi, karimun, yang maha mulia. Tsumma da'allaha azza wa jalla an yanfa biha jami'aha wa qari'aha. Jadi Syekh itu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan risalah ini kepada orang yang menulisnya, yang mengumpulkannya itu Syekh, dan kepada yang membaca. Faslun, kita bahas fasl. Ta'rifu usulil fikih. Kita sekarang definisikan apa itu usul fikih. Usul fikih. Usul fikih. Kita bahas usul fikih. Nuri'na. Nah, ini terus terang aja, kalau dari syarah ini guru saya itu tidak membaca per huruf. Ya, karena guru saya itu cuma menjelaskan matan, dan beliau menjelaskan mungkin dari berbagai syarah. Sekarang saya baca ya kebanyakannya dari syarahnya. Jadi kita tidak banyak sisipan-sisipan dari yang lain, karena ini udah banyak ini bacaannya, ada bukunya yang saya baca. Nah, gini, kenapa saya melakukan begini? Guru kami itu memberikan metodologi dalam belajar ilmu. Jadi kalau kita ingin belajar ilmu, katanya ingin kokoh dalam satu ilmu, kata guru kami namanya Al-Ustadz Dzulqarnain. Ini dari Dzulqarnain. Misal pertama kali kita belajar dari guru. Ini misalkan ini kan saya dari belajar dari guru, diajarkin sama beliau. Mendengar, maksudnya mendengar langsung lengkap. Walaupun namanya mendengar, bisa aja paham 100%, enggak, belum tentu 100%, mungkin 50% udah bagus kan gitu. 70% udah bagus. Setelah itu baca syarahnya. Nah, ini syarahnya saya sedang baca. Kenapa saya baca? Ya, ini untuk memperkokoh ilmu. Jadi ilmu ini belum kokoh di diri saya. Ini saya akuin, ini belum kokoh di dalam diri saya. Apalagi saya bacanya jarang. Ini 10 tahun gak dibaca. Begitu. Ini gak kokoh. Ini kita baru masuk, berarti karena baru kesempatan sekarang. Ya Allah mengilhamkan saya baca ini. Terus syarahnya dibaca. Kalau bisa baca syarah-syarah yang lain. Jadi kalau ada syarah yang lain, baca aja. Misalkan dari baca itu pasti kokoh itu. Setelah itu baca kitab-kitab lain yang sebanding dengan ini, yang serelevan. Misalkan kemarin kita baca usul min ilmin usul, juga kan diajarkan sama beliau juga. Dari muridnya beliau ini, dari murid Syekh ini. Yaitu dari Syekh Utsaimin. Habis itu Al-Waraqat. Habis itu baca-baca yang lain, bahkan Ar-Risalah baca. Nih, saya kemarin udah sempat lihat Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Ya mirip-mirip sih pembahasannya, ya secara umum saya hampir paham lah, bisa gitu. Ya kalau dibaca mungkin paham berapa persen. 70% membaca paham kayak. Ya. Sekilas saja kan bahas itu di Ar-Risalah sendiri kan dibahas. Jadi gitu. Ilmu itu begitu. Jadi kita dapat dari guru dulu, terus baca syarahnya, kalau bisa baca syarah-syarah lain, terus baca kitab-kitab lain di bidang ilmu tersebut, baca syarah-syarahnya, ini lebih kokoh. Nah, ini kita sekarang sudah dapat dari guru, beberapa kitab sudah dari guru, nah sekarang baca syarahnya. Kenapa saya baca di sini di YouTube ini? Karena ada manfaatnya. Manfaatnya itu kalau di YouTube ini berarti saya baca secara terbuka. Kalau saya salah ada yang negur. Ini apalagi sekarang kan saya terhubung sama ustadz-ustadz dari Aswaja itu yang banyak mengkritik para ustadz. Ustadz, kalau bicara ustadz Salafi ini dikritik sama beliau.
Guru saya sendiri Ustadz Zulkarnain salah baca dikritik sama beliau. Itu kan artinya guru saya sendiri nggak luput dari kesalahan, dikritik juga. Ya kan, jadi namanya juga manusia ada salah bacanya. Kadang-kadang salah baca, bukan nggak bisa ya. Jadi guru kami membaca mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala. Harusnya kita baca akhiru kan, baca gitu doang, satu huruf baca harokat, ada yang negur tuh. Baik, saya nggak masalah, kita disalahin nggak masalah. Apalagi kita sebut gak apa-apa namanya orangnya, Ustadz Haris Abu Naufal itu katanya juga temannya guru kami itu Damaj. Itu baca-baca banyak salahnya. Nah, kalau banyak salahnya kan jadi banyak diejek sama orang-orang aswaja itu, diejek. Mereka santri-santri aswaja itu memang nahwu sorobnya lumayan. Jadi ketika dibacanya keliru, disebut tentang kias itu dikritikan, sebutannya muqayyis alaih katanya, itu dikritik, itu bukan muqayyis. Nanti dia bahasa mungkin kita akan lewat ya. Nanti kita, jadi maksudnya kalau kita ada kalimat yang rumit, nanti kita akan baca di tasrif. Kita tasrif aja. Ini kan sebagai penerapan ilmu kan. Ini dari ilmu bagusnya kalimatnya apa? Kita tasrif. Jadi kalau ada kalimat rumit kita tasrif sekalian. Jadi kalau kita tasrif ya mudah-mudahan membantu gitu. Nah gitu kan, karena kita ada kemungkinan salah. Nih ragu nih, kita tasrif gitu. Ini kalimat yang benarnya tasrif. Jadi ini adalah penerapan ilmu sekaligus saya menerapkan nahwu. Berarti baca kitab gundul ini saya gak dibaca dari guru. Guru saya tuh gak baca dia per huruf. Jadi saya baca kitab yang saya baru baca sekarang juga gitu loh. Ini saya gak pelajari dari sebelumnya, saya langsung on the spot. Saya langsung baca, saya langsung rekam, saya langsung mikir ketika rekaman. Nah gitu. Jadi saya sebelumnya saya gak baca, belum saya baca, emang gak sempet saya baca. Jadi ini on the spot. Jadi baca kitab yang saya belum pernah baca, kitab-kitab gundul on the spot. Jadi kalau salah ketahuan salahnya, kalau mikir ketahuan mikirnya. Nah kalau salah berapa persen? Orang itu pasti ada salahnya. Hatta yang kan katanya orang yang jago sejago-jagonya itu, katanya sehebat-hebatnya tupai meloncat, dia jatuh juga. Ini sehebat-hebatnya ilmu nahwu. Saya misalkan udah belajar nahwu dari kecil, pasti ada salahnya. Apalagi ini saya kitab ini, saya belum pernah baca sebelumnya. Saya gak mutolaah sebelumnya, saya langsung rekam, langsung saya baca. Jadi kalau salahnya kita tes berapa persen salahnya. Jadi kalau ada salah wajar. Tapi kalau salahnya dari cuman 1% misal, itu dianggap udah cukup lulus membacanya sekaligus. Bukan udah yang dibaca dari guru, kan? Ini kan salahnya nggak dibaca sama guru. Nah kalau gitu dipraktikkan, saya baca al-um, kalau saya baca bisa lulus, misalkan benar 99%, udah bisa, berarti udah bisa baca kitab gitu. Nah beda kalau yang benar-benar gak bisa. Ini kadang-kadang kan kalau yang gak baca kan kita ada yang habib itu bacanya dari pinggir, dari kiri. Nah itu benar gak bisa baca kitab. Jadi karena ini kan gini, ini kitab yang saya belum saya baca, belum pernah saya baca, dan saya belum mutolaah sebelumnya. Saya langsung baca, saya langsung rekam. Gitu. Jadi kalau kelihatan benarnya itu banyak, salahnya sedikit, itu berarti udah dianggap bisa. Karena kadang pasti itu baca itu pasti renungkan. Ini kan saya baca langsung on the spot. Saya langsung baca, saya langsung renungkan saat itu, begitu. Gitu. Jadi kita nggak takut untuk baca kitab, saya nggak takut salah juga, silahkan tegur, silahkan. Jadi di sini sengaja saya terbuka untuk silahkan ditegur. Kritikan itu tidak akan menjatuhkan kita. Ini kita ingatkan ya. Banyak orang itu takut dikritik. Kenapa sih? Kenapa takut dikritik? Karena takut harga diri kita apa sih? Kita jadikan kita belajar kalau yang mengkritik kita itu adalah jalan kita mempelajari, meningkatkan ilmu. Gak usah takut, silahkan kritik saya. Siapapun, siapa dari ustadz manapun silahkan kritik saya karena saya sedang belajar gitu. Ya, kalau ada yang mengkritik ya berterima kasih, itu aja selesai. Kalau saya baca sendiri, saya nggak rekam, saya nggak diupload, nggak ada yang negur. Kan kalau saya ditegur ini terbuka semua bahan negur. Begitu, ini kan lebih bagus, gitu aja caranya. Nah, tapi kalau ketahuan benarnya lebih banyak, nah berarti ini udah nggak layak dijatuhkan. Maksudnya gak layak dikritik itu jangan sampai tajam banget. Nah kan banyak nih ustadz asal aja kan mengkritiknya tajam banget. Tapi kalau tahu orang itu sudah bisa, dia gak pantas untuk tajam banget karena orang itu pasti ada salahnya, ada salah tulisan. Apalagi begitu biasa. Tapi ada orang yang memang tampak
belum memahami, belum paham banget gitu loh, salahnya banyak. Kalau itu memang kadang ada celaan. Kayak saya sebut nih sekarang, kalau Ustadz Jul salah baca, itu tidak menjatuhkan beliau karena kelihatan dia sabtu lisan. Kan gitu. Sekarang saya buka terbuka. Kalau Ustadz Haris salah baca, tampak beliau belum paham. Begitu. Saya sekarang umumin, sekarang nggak masalah, saya silakan. Nanti saya belum ketemu sama Ustadz Haris, kalau Ustadz Haris misalkan. Tinggal terserah beliau nanti terima atau enggak. Ini kan masalahnya beliau dicela oleh orang-orang aswaja. Ya kan, orang-orang saja itu beliau juga santri-santri yang lulusan Sidogiri, udah bisa baca kitab banyak, alfiah hafal gitu kan. Jadi kita juga harus terima juga, mereka itu udah jago juga baca-baca kitab. Dan itu keunggulan aswaja. Jadi kalau dikritik sama orang aswaja dalam baca kitab, ya pertimbangkan juga itu mereka ada ilmu juga di sana gitu loh, maksudnya ilmu, ada ilmu nahwu, mereka jago sorob, jago nahwu, udah baca kitab. Terbiasa mereka baca kitab, dan mereka baca kitabnya kan per huruf. Mereka biasa, misalkan kalau dalam asalnya kan faqauluhu, dalam bahasanya utawi ucapannya. Ini usul fikih kan biasa per huruf mereka itu. Nah ini kan kelebihan mereka. Kalau di yang lain kan di salafi misalkan kan nggak di per huruf gitu, nggak di logat per huruf. Saya mengalami logatan per huruf maksudnya karena saya lulus aswaja juga. Saya lulusan pesantren aswaja dulu. Dari kecil kan belajar ilmu alat, dari kecil itu dari orang yang belajar khusus ilmu alat, lulusan pesantren ilmu alat. Jadi saya dibongkar per. Jadi kalau misalkan ini Mamat nih bukan ustadz terkenal tapi bisa baca kitab segala macam, ya saya lulusan aswaja juga sebenarnya gitu loh. Saya lulusan aswaja. Saya belajar ilmu nahwu. Pernah hafal Jurmiyah, Imriti, Yaqulu. Nah saya sempat juga kan dalam ilmu ini, kita Jurmiyah itu sempat Jurmiyah kan hafal relatif ya, dan saya ulang hafal. Rangkuman dari guru kami ini saya ikut juga dari rangkuman dari beliau. Setelah itu saya baca juga dari kitab-kitab lain, saya baca sekedar baca aja dari Al-Muyassar 3 jilid itu dibaca. Qatrun Nada saya baca, banyak pokoknya baca ini semua saya baca semuanya. Saya sekedar baca, sekedar baca aja. Alfiah saya baca aja. Ya secara umum ada gambarannya gitu. Kalau kita udah apalagi nahwunya udah hafal, di Jurmiyahnya hafal, Imriti pernah hafal. Jadi ada gambaran. Sorobnya juga dicoba di ini. Apalagi sekian praktek. Jadi insya Allah kita bukan orang yang tanpa bekal gitu. Orang yang udah belajar dari kecil 35 tahun mah ya. Bukan orang yang tanpa bekal kan. Gitu loh. Jadi kita ada bekal insya Allah. Karena ada bekal, orang mengkritik saya silakan aja. Orang tahu juga masalahnya. Ketika saya salah, saya aku salah gitu, dan dia juga ngaku. Lebih enak makanya kalau orang mengakui salah, ya udah ya saya salah baca gitu, selesai. Ya gitu. Masalahnya enak kan, udah ini orang salah baca. Kita akui aja. Jadi kalau ada yang menegur saya salah baca, saya akui. Gitu aja. Nah, dan saya sampaikan gitu. Ilmu ini tercecer di banyak ulama, di banyak ormas. Dan saya pernah mengatakan kalau kita bisa mengumpulkan ilmu yang ada di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad, di Salafi, di Wahabi, kita akan kokoh. Dan saya ini relatif begitu. Saya itu berjalan dari mendengar dari semua, dari NU saya dengar ilmunya, saya serap. Dari Muhammadiyah ada ustadz Muhammadiyah, dari Persis itu pasti, apalagi itu bukunya Al-Muyassar kan dari Persis. Dari Al-Irsyad banyak ustadz, dari Al-Irsyad pasti, dari Salafi apalagi atau Wahabi. Akhirnya ya relatif kumpul di saya beberapa ilmu yang rangkumannya itu yang saya ada nggak cocok di NU, ada nggak cocoknya, saya nggak terima kan gitu. Ada yang kelebihannya di NU, ada nahwu dan sorob itu ada kelebihannya. Ada di cara berpikirnya kan beda. Misalkan kalau di NU itu cara berpikirnya pembenaran kan gitu. Ini saya nggak cocok tuh, kok pembenaran ya. Ini ada kebiasaan cari dalil untuk membenar, nggak cocok. Di Salafi lebih pas, dia itu bukan pembenaran, dia mencari yang lebih kuat. Hanya saja kan di Ustadz Salafi itu tidak sederajat. Jadi ulama itu tidak sederajat. Itu kan mereka kan independen. Jadi kalau ada yang salah, itu bukan berarti semua salah, iya kan?
Ya jangan sampai ini kan sama lulusan. Misalkan ya kita bandingkan Ustadz Ustadz kami adalah Ustadz Zulkarnain sama Ustadz Abdul Haris, Ustadz Haris Abu Naufal. Kita sebutin enggak, Pak? Apakah sama? Enggak sama. Walaupun sama-sama lulusan Damaj, enggak sama ternyata, enggak sama. Ketika membaca kan enggak sama, ilmunya enggak sama juga. Kenapa bisa enggak sama? Ya manusia. Kenapa harus sama sih? Manusia itu ada potensi yang beda-beda, dan ilmu ini banyak faktornya. Ada faktor kecerdasan orang kan nggak sama. Ada faktor waktu belajar kan nggak sama. Ada faktor semangat, ada faktor pengorbanan, banyak faktornya. Jadi nggak sama. Jadi kalau ada yang salah, ada yang benar, walaupun satu lulusan perguruan misalkan. Ya biasa kan, bukan berarti kalau ada yang salah semua salah kan, enggak. Nah, kalau begitu ya kita itu harusnya pandai-pandai menilai juga gitu loh. Kita harus pandai-pandai menilai ustadz atau ulama. Ini siapa yang layak kita ambil ilmunya. Ya kalau saya jujurnya saya belum pernah mengambil ilmu dari Ustadz Ustadz Haris Abu Naufal, ketemu aja belum pernah ketemu. Jadi mencela-cela beliau ya, saya juga ketemu aja belum, kan gitu. Dari bahasa kan mukoyis atau kalimatnya yushakiku. Kalau ada kalimat itu ucapannya Ibnu Abbas, yushakiku, apa kalimatnya ya? Harusnya kan yushiku antunazzala alaikum hijaratum minas sama. Kan asalnya kan karena kalimatnya itu kan ketika Ibnu Abbas itu menyampaikan suatu pendapat, yang pendapat itu berasal dari Rasulullah tentang haji ya. Terus ada orang menyanggah gitu. Abu Bakar dan Umar itu begini menyelisihi gitu. Terus akhirnya Ibnu Abbas tuh marah, yusiku an tunazzala alaikum hijaratum minas sama. Yusiku itu dikhawatirkan itu, atau hampir-hampir aja, atau dikhawatirkan antunazzala alaikum. Jadi jadikan itu kalimatnya itu kan dijadikan majhul, mabni majhul. Antunazzala alaikum, apa failnya? Hijaratum minas sama. Dicela sama Ustadz Aswaja, kok kalimatnya Abu Haris jawabnya yushakiku. Apa kalimatnya? Saya suka ada memang kalian yushakiku. Apa itu? Pokoknya kalimatnya begitu. Memang kalimatnya memang kalau orang yang sudah belajar itu akhirnya ditertawai. Yushakiku. Jadi kalau yushakiku jadi sakaka yushakiku. Jadi kan meragukan, akhirnya kan itu salah baca satu. Jadi bacanya teh hujarotin. Kalimatnya hujarotin, apa hujarotin. Jadi emang ini mah kalau Ustadz Haris ini, maaf sama beliau, ini mah harus diperbaiki lagi, pelajari lagi. Bukan salah ucap. Ya gitu. Bukan salah ucap. Saya sekarang sampaikan teguran, bukan menegur, saya tidak menegur beliau. Ini saya mengomentari, ada yang menegur beliau, ada yang ngejek lah, bahasa mengejek. Itu ejekan beliau di kalangan orang-orang Aswaja. Nah, saya komentari. Ya kalau ini memang masalahnya beliau harus belajar lagi nahwu dan sorobnya. Dia kan ustadz, ya nggak peduli mau ustadz mau apa. Dia kan lulusan Yaman, nggak peduli. Walaupun lulusan Yaman, kalau nggak bisa belum bisa, nggak masalah kan? Iya kan? Kalau memang belum bisa ya orang ketahuan belum bisa, ya belajar lagi, nggak masalah kan? Kan belajar ilmu kan harus seumur hidup. Ya kalau salah ya pelajari lagi. Ada ustadz-ustadz yang lebih yang bisa diajarin kan gitu kan, kita sorokan, nggak masalah kan? Ilmu kan belajar ilmu sepanjang hayat, ya nggak apa-apa. Daripada terus menampakkan kekeliruan, yang lebih bagus ada yang negur diterima. Oh saya pelajari lagi, mungkin tahun depan udah jago. Kan gitu, begitu caranya. Saya sekarang ini kalau ada yang negur, saya terima kasih, saya gak akan marah, silahkan tegur saya. Jadi ini orang Aswaja kan banyak, kalau orang Aswaja kan ke orang-orang Salafi itu dari awal benci. Mereka itu nganggapnya itu kelompok sebelah.
Kan gitu, mereka itu kontra sebenarnya. Ya kalau nggak kontra bagaimana pengajiannya dibubarin? Pengajian dibubarin kenapa? Kan kontra. Mereka merasa benar, merasa Wahabi salah. Tapi ketika merasa Wahabi salah, dan memang Salafi, Wahabi atau Salafi pun menyalahkan Aswaja juga sih sebenarnya. Menyalahkan juga di dalam bab akidah kan disalahkan. Banyak. Mereka itu gak suka juga karena memang amalan-amalan Aswaja memang disalahin juga kan. Jangan banyak bidah. Kan kita akui aja memang saling menyalahkan. Ya udah. Ketika terjadi saling menyalahkan, kita boleh terjadi diskusi. Dan saya itu terlibat dalam diskusi. Boleh kita diskusi. Tapi kalau kita mau diskusi ada syaratnya. Saya ajukan syaratnya. Syarat pertama adalah rujukan samakan dulu. Ya kan? Apa rujukannya? Allah sudah menegaskan ke dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalimatnya fa atau wa. Saya rada ragu. Wa in tanaza'tum atau fa in tanaza'tum. Ya benar, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Bila bila mana kamu itu tanazu, berselisih pendapat dalam satu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kan ini kan petunjuk Al-Qur'an. Kalau kita mau diskusi boleh, tapi sepakati dulu rujukannya apa. Ini disebut Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu ada tafsirnya. Maka saya sampaikan 4 kitab tafsir jadikan rujukan, yaitu At-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir. Di luar itu saya nggak ambil. Gitu loh. Kalau kita kan masalah terutama dalam akidah saya nggak ambil. Itu aja dulu 4 cukup. Kita mau merujuk kepada ulama boleh. Saya ajukan 27 nama ulama. Ya kan? Dari mulai banyak saya sebut, yang disebut 18 dari kitab dari akidah Qutaibah bin Sa'id kita pernah sebutkan ada 18. Tamahan dengan Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Misalnya udah 4 tuh. 18 sama 4 22. Dengan ditambahin dengan Imam Al-Humaidi 5. 18 tambah 5 23. 4 lagi. Ditambahin dengan Ibnu Abi Dawud, ditambahin dengan Abu Dawudnya boleh 7 tambah 18 25. Banyak. Imam Al-Mujani dan Qutaibah bin Sa'id 27. Dan boleh masih tambah yang lain, masih boleh. Tapi kita 27 juga udah banyak. Nah kalau kita mau merujuk ucapan ulama, ini ucapan ulama yang ada rujukannya, ada stempelnya. Dari Qutaibah bin Sa'id itu 18. Tapi kan beliau sendiri kan ulama, yaitu tambah beliau 19. Tambah Imam Al-Mujani 20. Udah 20 kan? Terus Abu Zur'ah Ar-Razi sama Abu Hatim Ar-Razi 22. Tambah Imam Al-Bukhari 23. Ya kan 23. Tambah Imam Syafi'i 24. Kan ulama tuh udah 24 ulama. Tambah kebetulan saya ada dari Ibnu Abi Dawud, boleh 25. Ayahnya masakan ayahnya kan dari bahkan 26 bahkan. Setelah itu boleh kita Imam Al-Humaidi, kebetulan saya ada pernah belajar usul sunnah Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi itu gurunya Imam Al-Bukhari. Dan masih banyak lain sih, tapi ya cukup itu aja dulu. Kalau mau diskusi boleh, tapi harus ada rujukannya. Rujukannya sepakati. Kalau nggak disepakati namanya akan debat kusir. Dia akan menyampaikan dengan ilmu yang ada di dalam dia. Saya menyampaikan ilmu dalam dari saya tidak mengakui ilmu dia, gitu loh. Saya tidak akui juga. Makanya ketika dia membuat, saya nggak akui juga apa saya sampaikan. Misalkan dia mengucapkan dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, saya nggak menganggap Abu Hasan Al-Asy'ari, saya tidak menganggap beliau sebagai ulama yang rujukan, enggak. Kenapa? Abu Hasan Al-Asy'ari itu baru lahir 260 Hijriah dan dia tidak dikenal sebagai ulama yang ada rujukan ilmunya. Sampai Nabi itu nggak dikenal. Makanya saya nggak anggap. Gitu loh. Jadi kalau dia merujuk dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, saya nggak anggap dari awal. Tapi kalau Imam Syafi'i saya anggap. Makanya kita harus merujuk kepada ulama yang menjadi rujukan. Baru kita bisa diskusi. Ya kan, kalau Imam Al-Bukhari kan dikenal, beliau ulama itu tengah Islam.
dia dari kenal Imam Ahmad gitu loh. Jadi kalau dia merujuk kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, ya saya gak merujuk gitu loh. Dan saya baca kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Lumah, itu ngemeng juga isinya. Ya kan itu ngemeng, gini ngemeng itu dari pendapat dia pribadi. Jadi kalau ada orang takjub dengan itu ya terserah dia, tapi saya nggak takjub. Saya lebih takjub terhadap Imam Syafi'i. Saya baca Al-Imam Syafi'i itu ilmu baru, gitu. Baca Ar-Risalah baru ilmu. Saya lebih takjub terhadap Imam Syafi'i dibanding terhadap Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi saya lebih percaya ucapan Imam Syafi'i dibanding ucapan Abu Hasan Al-Asy'ari. Gitu. Nah, kalau kita mau diskusi merujuk kepada ucapan ulama, sepakati ulamanya siapa. Jadi kalau dia misalkan ke Ibrahim Al-Laqani, ya saya nggak setuju, masih baru lahir kemarin. Begitu kan? Nah, nggak setuju juga. Begitu. Jadi kita setuju itu ulamanya siapa. Imam Al-Ghazali saya nggak sependapat. Jadi kita ambil yang setuju ulamanya siapa. Kalau kita mau rujuk kepada sumber Al-Quran, jelas kata Al-Quran, kamu rujuk pada Al-Quran, baca hadis. Quran itu ada tafsirnya, baca tafsirnya. Kita sepakati dulu tafsir apa, baru kita boleh diskusi. Begitu caranya kalau mau diskusi. Kita diskusi itu bagus, tapi kita harus ada metodologi dalam diskusi. Kalau tidak debat kusir, saya nggak mau debat kusir ngapain. Saya juga gak butuh. Saya ini diskusi sama Aswaja ngomong-ngomong, saya udah belajar di Aswaja. Saya sudah belajar di Aswaja, lulusan pesantren Aswaja. Ngapain jelasin subhat sama saya? Subhat itu udah saya bongkar, 26 tahun saya bongkar. Jadi kalau misalkan Ustadz Nuruddin, lulusan Mesir itu menyampaikan subhat, dianggap takjub, buat orang lain takjub, buat saya itu ngerasa sedih. Jauh-jauh pergi ke Mesir belajar sekedar dapat subhat. Di Aswaja udah banyak subhat itu. Belajar aja di pesantren Aswaja udah banyak. Ngapain pergi-pergi ke Mesir? Gitu loh. Nah, sekarang saya kasih kaidah. Dan saya pernah nyampaikan ilmu ini tercecer di banyak organisasi. Ada di NU atau Aswaja, ada di Persis, ada di Muhammadiyah, ada di Al-Irsyad, ada di Salafi. Kalau kita belajar dari situ semua dirangkum, diambil yang terbaiknya, maka kita akan dapat ilmu baru. Misalkan ada kesepakatan, sepakat. Ini yang saya lakukan. Nah, kalau kita bisa segitu, saya sih merasa meyakini lulusan Mesir lewat itu, ya kan? Karena kalau cuma dapat subhat-subhat kayak Ustadz Nuruddin, itu ngapain jauh-jauh ke Mesir? Di Aswaja udah banyak. Tapi ilmu ini udah tercecer di kita, itu ada di Aswaja, ada di Persis, ada di Muhammadiyah, ada di Salafi. Lebih bagus kalau mau belajar, kalau mau ini kita ingin menjadi orang yang pembelajar, ingin banyak wawasan. Ilmu-ilmu itu di Aswaja, dari NU, dari Persis, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad, dari Salafi, dikumpulin, cari di checklist ini yang sepakatnya, yang sepakat itu yang kita ambil, gitu loh. Kalau tidak sepakat, tarjih baru masalah, baru dapat ilmu. Ini yang saya lakukan, gitu loh. Jadi saya mendengar dari mana-mana terbuka, mana dari Aswaja saya dengar, banyak kitab-kitab Aswaja saya baca, belajar. Gitu loh, yang benernya saya terima, masa sih tolak semua? Ada yang benernya diterima, yang gak sesuainya saya tarjih baru dari belajar dari Salafi. Ternyata ada pembahasan akidah lebih pas untuk saya tuh. Jadi saya melemahkan akidah yang dijelaskan oleh Aswaja, saya menguatkan akidah yang dijelaskan oleh Salafi. Tapi kalau bicara wudhu nih di Aswaja kokoh menjelaskan rukun wudhu 6, ya kan? Ini kita sampaikan ilmu. Ustadz yang mengaku Ustadz Salafi atau Wahabi ditanya, yaitu Ustadz Khalid saya sebut namanya, berapa rukun wudhu? Dia jawab 2, yaitu membasuh tangan, membasuh muka, dan membasuh tangan. Diejek sama orang Aswaja. Sekarang begitu aja, gak masalah kita buka sekarang. Jadi Ustadz Khalid diejek oleh Ustadz Aswaja atau YouTuber Aswaja itu, kok rukun wudhu 2. Akhirnya dijadiin meme pakaian. Oh, ini rukun wudhu 2 Ustadz Khalid. Sedih sebenarnya, sedih. Tapi sekarang anggaplah saya ini dianggap kamu Wahabi juga. Masakan, iya balik. Terus ini kan temenmu. Saya sama Ustadz Khalid ketemu aja belum pernah ketemu.
Gitu loh. Saya ketemu aja belum pernah ketemu. Sobat teman gimana? Kamu belajar sama dia? Saya belum pernah belajar dari beliau. Belum pernah belajar juga. Apa misalkan ada video-video, saya belum pernah dengar lengkap. Tapi kalau beliau menyampaikan rukun wudhu 2, akhirnya diejek sama orang Aswaja, apakah saya harus bela Ustaz Khalid? Enggak, saya itu bukan orang untuk bela-belaan. Ya saya sampaikan yang saya ketahui, rukun wudhu 6. Kita ada fardu wudhu, baca di Matan Abu Syuja. Makanya orang Aswaja ketika saya baca Matan Abu Syuja juga gak mengkritik saya, itu kitab yang mereka baca. Kalau dalam masalah gitu, ya. Terus bagaimana? Ya, kalau konteks itu kayak Ustadz Khalid, misalkan kalau dia berbicara rukun wudhu 2, misalkan begitu, ya beliau harus belajar lagi, itu aja masalahnya. Kan itu bukan terpleset lidah. Beda kan? Ini bukan ucapan yang terpleset lisan, bukan. Ini beliau datang dari ketidaktahuan, makanya belajar lagi. Nggak masalah belajar lagi, apa susahnya? Apalagi kita di konteks di Indonesia ini umat Islam. Umat Islam di Indonesia itu sudah ada ilmunya juga, dan mereka itu udah ada pemahaman. Jadi kalau menyampaikan hal yang aneh-aneh itu pasti dibantah sama mereka atau jadiin lelucon. Nggak enak gitu loh. Ya orang asal aja yang mengkritik, saya tidak tahu. Ya kamu ilmunya apa? Kalau kamu berdakwah gitu aja nggak tahu, kan itu diajakkan orang asal aja. Ditanya rukun wudhu nggak tahu, ditanya apa rukun qauli dalam salat, saya nggak tahu. Ya ilmu kamu apa yang untuk dakwah kalau kamu nggak tahu rukun qauli di dalam salat? Nah ini ejekan orang aswaja. Orang-orang aswaja yang ngejek. Kenapa? Karena dianggap nggak layak. Kalau begitu ini ilmu ini diajarin oleh level TK atau SD. Kalau kamu nggak tahu berarti kamu ada masalah dalam belajarnya gitu. Ini kritikan orang aswaja. Saya ini bukan untuk membela-bela, nggak ada yang mau saya bela, ngapain? Mereka yang salah tanggung jawab dengan ucapan yang salah. Saya aja salah, saya tanggung jawab, saya mengakui salah. Gitu aja masalahnya. Bahkan saya itu tidak membela, guru saya aja disalahin sama beliau, salah ucap. Ya udah saya bilang ini memang salah ucap, gak masalah. Gak masalah kan, manusia boleh salah ucap. Saya nggak ada istilah membela-bela. Kalau salah kita akui salah aja, jadi salah akui salah. Saya sendiri salah disalahin, saya akui salah, ngapain? Jadi saya orang aswaja benar, saya benar kan, salah kan, itu aja masalahnya. Itu saya lebih bertanggung jawab di akhirat daripada yang salah saya bela, enggak. Jadi kalau ditanya rukun wudhu ada 2, Ustadz Khalid begitu, ya saya salahin ya, kata saya salah. Ya kan, ada meme orang misalkan berkata berbicara, misal saya sebutin orangnya Ustadz Badrus Salam, mengatakan misalkan tai kucing itu tidak najis, ya kan? Itu kan jadi meme di orang-orang aswaja. Ya kalau saya sendiri saya nggak sependapat. Tai itu sepanjang tai itu tetap najis, sepanjang tai. Dia berargumen misalkan, ya Ustadz Badrus Salam berargumen. Karena kucing ini suci. Baik kan? Ini saya kan maksudnya kenapa kita harus membaca pandangan-pandangan itu supaya lebih tajam gitu memandang itu. Makanya ucapan orang aswaja mengkritik juga ada bagusnya didengerin. Oh, saya juga dengerin. Tapi kan walaupun saya belum mendengar dari aswaja pun, saya pun tidak menerima kalau tai kucing itu tidak najis. Jadi kalau ada tai di sini, tai kucing, saya buang itu, saya cuci. Gak mau saya sholat dengan bawa tai, gak mau saya. Kenapa? Karena tai itu sepanjang tai najis gitu loh. Karena itu ada dalam keumuman tai itu najis. Ada ompol itu najis. Sekarang bisa begini. Mungkin berargumen. Ada Nabi bersabda kucing itu suci. Ya kucingnya yang suci bukan tainya. Sekarang gini, manusia suci tidak? Suci. Bangkainya suci tidak? Suci. Tai manusia suci tidak? Najis. Manusia aja yang Allah berfirman walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam, sampai bangkainya aja suci, tainya mana najis, apalagi kucing. Paham gak? Nah konteks ini nggak kepal. Jadi kalau saya nggak sependapat ucapan Ustadz Badrus Salam misalkan berkata tai kucing tidak najis, dan ini menjadi meme, menjadi ejekan dari kaum aswaja, ya saya nganggap
Ya memang saya pun tidak setuju gitu. Terserah sih ya, tapi saya nggak setuju. Tapi saya dengar ada ucapan Syekh Shalih Fauzan juga yang berkata kalau tai, walaupun misalkan binatang itu kita makan, kalau tai mah najis. Kalau begitu tai ayam itu najis karena dia dalam keumuman tai. Kambing itu tainya itu najis gitu loh. Dan ini ada dalam pemahaman dari umat Islam. Nah, kalau Anda gak sependapat ya terserah Anda sih, tapi ketika umat Islam itu ada dalam satu pemahaman yang sebenarnya nggak penting, ngapain sih menyampaikan hal yang ini nggak penting gitu loh. Kan nggak penting juga mengotot mengapaikan ini bukan najis, nggak penting. Yang itu akan membuat celaan dari orang-orang yang kita hidup di masyarakat yang mayoritas ini sebenarnya mengaku aswaja. Jadi kalau menyampaikan hal yang aneh begitu, akhirnya jadi celaan gitu. Dicela, akhirnya mereka mencela gini. Oh, ini Wahabi begitu gayanya gini gitu kan. Nah, ngapain kita sampaikan begitu? Kan gitu. Ngapain ya kalau misalkan ada yang kemungkinan ada kemungkinan itu membuat, walaupun masalah sepele kan nggak perlu juga ya udah buat kamu aja, gak usah disampaikan gitu. Iya kan, bagusnya gak usah disampaikan begitu. Ngapain mempertegas masalah tai gitu loh. Kalau Anda berkeyakinan tidak najis, buat dirinya gak usah disampaikan. Karena kalau disampaikan di tengah masyarakat yang seperti itu, akhirnya jadi celaan. Dan celaan itu bukan hanya kepada Ustadz Badrus. Dianggapnya nih Wahabi begini, Salafi semua begitu kan gitu. Akhirnya kita bahas hasilnya itu disakompet daun ke dianggap sama, padahal nggak sama juga. Misalkan saya dianggap Wahabi, saya nggak sependapat, saya anggap tetap najis, begitu. Ya. Ini sisipan ilmu ini penting. Tapi nah dengan kita belajar usul fikih, kita bisa menganalisis hukum-hukum. Jadi kita itu tidak akan terlalu gampang ikut-ikutan, karena juga bisa analisis. Ulama apapun terserah, kamu boleh berbicara, ustadz apapun boleh berbicara, kita analisis juga. Ini yang pentingnya kita belajar itu. Kita akan bahas sekarang usul fikih. Katanya apa tarif usul fikih? Jadi kalau kita belajar ini, kita akan menjadi orang yang independen berpikir. Tidak akan ikut-ikutan lah. Walaupun dia ustadz, yang nggak perlu ikut-ikutan. Kita bisa analisis juga dalilnya gini. Oh ya udah, akhirnya kita bisa merojihkan masalah. Jadi bukan menjadi orang yang bingung. Qauluhu usul fikih nuridu an na'rifa hadzal ilma. Usul fikih. Jadi kita bermaksud untuk mentakrif atau menjelaskan definisi tentang ilmu ini, ya usul fikih. Wal aslu yuradu fil lughati al asas. Ini kan saya baca syarahnya ya. Jadi asal itu yang dimaksud dengan asal itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya al asas. Asas itu artinya pondasi. Jadi kalau disebut aslun itu namanya pondasi atau asas. Wa yutlaqu fil istilahi ahlil ilmi ala ma'anin minha. Jadi kalau dimutlakan di dalam istilah ahlul ilmu tentang makna dari al-asl itu ada makna-maknanya minha. Salah satunya adalah al-adillatu. Jadi kalau dimutlakan dalam ilmu ini berarti ilmu usul fikih yang disebut asal itu adalah maknanya al-adillah. Adillah itu artinya dalil-dalil. Yuqalu al-aslu fi hadhil mas'alati al-kitabu was sunnatu. Jadi kalau mereka berkata di dalam ilmu usul fikih ya, asal di dalam masalah ini adalah al-kitab was sunnah. Jadi berarti asal artinya dalil. Dalil di dalam masalah ini yaitu dalam masalah ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat dalil, Pak. Jadi yang dimaksud al-asl di situ adalah dalilnya. Jadi dimutlakan dalam ilmu usul fikih ya sebut asal adalah dalil.
wa tutlaqu kalimatul asli alal qawaidi. Dimutlakan juga, diitlakkan juga kalimat asal itu terhadap al qawaid, kaidah-kaidah. Wal muradu biha huna wal muradu, dan yang dimaksud biha dengannya apa artinya kembalikannya? Dengan kalimat al-asal, mungkin kalimat al-asal, kalimatul asal berarti biha itu. Huna di situ adalah jami'ul maknaya ini sabiko ini bacaan itu. Jadi bukan maknayin, karena dua kan. Jadi maknanya itu dan dua, asal itu yaitu asas dan dalil. Yaitu itu yang dimaksud itu. Wa ka'annahu qala, seakan-akan beliau berkata, qawaidul ahkami syar'iyyati au adillatul ahkami syar'iyyati. Jadi kalau disebut qawaidul ahkami syariah atau adillatu ahkami syariah. Jadi sebut kalau ada kalimat qawaidul ahkami syariah itu sama dengan adillatul ahkami syariah. Fa inna kalimatal fiqhi la yasihu anak siroha atau anak suroha boleh. Qasara yaqsuru anak suroha fil lisani syar'i alal ahkamil amaliyati. Karena sesungguhnya kalimat fikih itu tidak sah untuk kita meringkasnya di dalam lisan syariat, dalam lisan syariat alal ahkamil amaliyat, terhadap hukum-hukum amaliyah. Jadi kalau disebut fikih sebenarnya gak sah kalau dibatasi terhadap hukum-hukum amaliyah. Kalau beliau begitu kan, kalau disebut kadang-kadang disebut fikih itu kan disebut karena hukum-hukum yang sifatnya amaliyah. Nah, beliau tidak setuju tuh. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yusmilu ilmal aqidati wa yusmilu aidan ilmal furu. Karena Nabi, kalimat ucapan Nabi bersabda man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kepada orang tersebut khairan, terhadap kebaikan, maka yufaqihu, maka Allah akan menjadikan dia itu paham fiddini, di dalam agama. Kalimat fikih di situ yusmilu atau yasmulu boleh. Yasmulu ilmal aqidati, mencakup ilmu akidah, wa yasmulu aidan ilmal furu'i, dan mencakup pula ilmu cabang-cabang dari akidah. Wa yasmulu atau yusmilu boleh. Wa yusmilu tafsirul Qur'ani, dan mencakup pula tafsir Al-Quran. Wa yushmilu hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup pula hadis Nabi. Wa syarhuhu kullu hada mimma yadkhulu fil fiqhi wa fil fiqhi fidini. Yang syarahnya adalah setiap itu dari hal yang masuk di dalam fikih, di dalam agama. Berarti kalau menurut Syekh, kalimat tersebut yufaqihu fiddin itu bukan hanya amalan-amalan lahir, tapi tercakup juga akidah, tercakup juga tafsir, tercakup juga ilmu hadis. Karena ini umum, berarti Allah akan menjadikan dia faqih, akan dia paham dalam agama dalam segala masalah. Nah, berarti fikih ini kalau secara asalnya luas. Hanya saja kan menjadi disempitkan di dalam terminologi, dibahas di penggunaan ulama kita itu. Kalau disebut fikih itu adalah amalan-amalan yang sifatnya lahir. Karena yang amalan-amalan batin itu, misalkan akidah, ada di dalam fan lain namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Wa minhu qaulullahi azza wa jalla, dan darinya ucapan firman Allah azza wa jalla, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan, dan tidak pantas kaum mukminin itu pergi semuanya gitu, yanfiru. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, maka kenapa tidak ada
sekelompok dari masing-masing golongan tersebut itu, dari mereka itu pergi gitu loh. Ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ada satu kelompok yang pergi untuk belajar tafaqquh fiddin. Maksudnya tidak pantas kaum mukminin itu pergi jihad semuanya. Kenapa tidak ada sekelompok kaum mukminin itu yang khusus belajar ilmu gitu loh, yaitu tafaqquh. Nah, kalau begitu, kalau bicara tafaqquh di sini berarti bukan hanya amalan lahir, tapi semua ilmu. Wal muradu bihi an ya'rifu ahkamal mu'taqadi wa an ya'rifu al ahkamal amaliyat atau al ahkamal amaliyati boleh. Yang dimaksud dengannya tafaqquh ini adalah supaya mereka mengenal hukum-hukum akidah, mu'taqad, hukum-hukum akidah, dan mereka mengenal juga hukum-hukum amalan. Jadi yang dimaksud fikih di sini berarti bukan hanya masalah amalan lahir, tapi juga termasuk akidah. Fa usulul fikhi yuradu bihi al-adillatul ijmaliyatul lati turafu biha ahkamus syariati. Jadi maka usul fikih yang dimaksud di sini adalah al-adillatul ijmaliyatu, dalil-dalil umum, allati yang turafu biha, dikenal dengan dalil-dalil umum atau dengan lati boleh, ahkamus syariati, hukum-hukum syariat. Jadi yang disebut usul fikih di sini adalah dalil-dalil ijmali, yang dengan dalil-dalil ijmal ini diketahui hukum syariat. Kata Syekh, usulul fikih hiyal ilmu bil adillatil fikhil kulliyah. Nah, kita baca. Jadi usul fikih menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi adalah hiya al ilmu bi adillatil fikhil kulliyah. Adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh. Jadi hiya itu adalah usul fikih. Jadi kepada usul fikih hiya adalah al ilmu bi adillatil fikhil kulliyah, ilmu tentang dalil-dalil fikih secara al-kulliyah, secara menyeluruh. Al muradu bi adillatil fikhi, al muradu bid dalili ma yusalu ilal matlubi wa yurshidu ilaihi. Jadi yang dimaksud dengan dalil adalah sesuatu yang yusilu ilal matlubi, mengantarkan kepada yang dicari, wa yurshidu ilaihi, dan menunjukkannya, wa yushmilu al-kitaba wa sunnata wal ijma'a, dan mencakup, jadi dalil itu mencakup al-kitab wa sunnah wal ijma'. Jadi menurut saya dalil itu adalah 3 di sini, ada kitab, Al-Qur'an, ada sunnah, ada ijma'. Jadi yang dimaksud dengan dalil adalah Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', yang itu menunjukkan kepada yang dicari dan menyampaikan kepada yang dicari dan menunjukkannya. Nah, itu. Nah, disebut ilmu usul fikih adalah al-ilmu bil adillatil fikhi, ilmu tentang dalil-dalil fikih. Yaitu ilmu tentang dalil-dalil fikih, itu ilmu tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' berarti. Al-Kulliyah, yang bersifat al-kulliyah itu. Jadi kenapa? Karena begini, al-adillatu ala nau'aini, dalil-dalil itu kan terbagi 2. An-nau'ul awwalu, bagian yang pertama itu adillatun kulliyatun, dalil-dalil yang bersifat kulliyah. Mithul kitabi, misal Al-Quran, hada dalilun kulliyun, ini adalah dalil yang sifat kulliyah. Was-sunnatu aidan dalilun kulliyun, sunnah juga adalah dalil yang sifat kulliyah. Wa misluhu aidan qawaidul fahmi, dan semisal itu adalah kaidah tentang pemahaman, itu adalah dalilul kulliyah. Misal al-amru lil wujub, jadi amr, perintah itu adalah lil wujub, itu adalah dalil kulliyah. Hada yusmilu jami al-awamiri, ini mencakup semua perintah. Jadi kalau amr lil wujub itu adalah mencakup semua. An-nau'u tsani,
Bagian yang kedua adalah al-adillatut tafsiliyatu, dalil-dalil yang sifatnya tafsiliyah, rincian. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, waqimus salata, dan dirikanlah salat. Berarti ini dalil tafsiliyah. Wal faqihu yahtaju ilal amroini ma'an. Orang yang faqih itu, dia itu butuh terhadap dua perkara tersebut, yaitu dalil-dalil yang sifatnya kuliah dan dalil-dalil yang sifatnya tafsiliyah. Yaitu al-adilatul kulliyatu wal adilatul juz'iyatu. Juz'iyatu berarti sama dengan tafsiliyah. Maka dia butuh terhadap dalil-dalil kuliah dan dalil-dalil juz'iyah atau tafsiliyah. Misalu dzalika, misalnya as-salatu wajibun. Salat itu wajibah. As-salatu wajibatun. Nahtaju fit takriri hadal hukmi ila syai'aini. Maka kita membutuh untuk mentakrir hukum ini terhadap dua perkara. Pertama, dalilut tafsili wa dalilu kulliyi ijmali. Jadi pertama ada dalil tafsili atau juz'i. Yang kedua dalil kulli atau ijmali. Fa'ama dalilu tafsili, maka adapun dalil tafsili, fahuwa qauluhu ta'ala, maka itu adalah firman Allah Ta'ala, waqimus shalah. Jadi waqimus shalah adalah dalil tafsili untuk salat, kewajiban salat. Wa amma dalilul ijmali, maka adapun dalil ijmali, fa antakula, maka adalah ucapan kamu, aqimu. Kalimat aqimu itu adalah fi'lu amr. Jadi kalau ada kalimat aqimu, dirikanlah, maka itu adalah fi'il amr. Fi'lul amr wal amru yufidul wujub. Adapun amr sendiri itu adalah yufidul wujub, memberikan ibadah wajib. Natijah sebentar. Natijayantiju, tantiju, maka kamu membuat kesimpulan, natijatan, membuat kesimpulan, wahia, yaitu kesimpulan itu as-salatu wajibatun, salat itu wajib. Jadi misal kalau berbicara salat itu wajib, itu dia membutuhkan dua pendalilan. Pertama, dalil ijmali. Jadi kalau kalimat aqimu itu ada perintah, maka perintah itu menunjukkan wajib. Yang kedua, aqimus shalah itu ada dalil tafsil, ada perintah untuk menegakkan salat. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.